Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kan kadosi ibar niki mangke baiat nggih Gus nggih. Nggih, Kita batasi mawon nggih kangge pertanyaan nggih. monggo. Terakhir mawon kula ingkang bahas afalipun Allah sedanten kan niku lampahipun Allah. Lah menawi enten tiyang ingkang rodok lampar lah ngoten. Apakah itu akan dibiarkan iki lakune Allah ngoten. Niku ingkang sepindah ingkang kaping kalih masalah ruh Gus. Ruh niku kan enten ingkang ruh Allah, ruh Muhammad kaliyan ruh insan ngaten nggih. Lah niku ingkang badhe wangsul wonten ing nggene Gusti niku ingkang pundi ngoten Ingkang Gus? pundi? Nggih. Lah ingkang boten wangsul ingkang pundi? Mekaten saking kula mungkin niki pertanyaan ingkang terakhir nggih. Bibar menika kangge nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Pak Yai Gus Mukhlason ingkang dipun genturake utawi zikir siru asror niku sing paling utami niku pripun nggih sebagai kula pemula supayane ati kula lan panjenengan sedaya niki saged nggih takarub dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ngoten ingkang kula sampaiake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di dalam Islam untuk menyempurnakan Islam kita lewat Al-Quran, Rasulullah mengajarkan kita tentang tauhid ada 4 tahap. Syariah, dikiri la ilaha illallah, thariqah, dikiri la ilaha illallah, hakikat, dikiri la ilaha illa anta, ma'rifat, dikiri la ilaha illa ana. Khusus kita itu ngebabno sesuai pertanyaan la ilaha illa anta. Anta. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau. Berarti dekat sudah Allah. Dekat. Nah di sini melahirkan dzikir yang disebut sirul asror. Dzikir yang hati jenengan sudah tidak menyebut nama Allah. Sudah tidak. Bila sautin wa kalamin walafdin wala ismin. Tapi bisyu'aul basyirah, rasa. Pertama rasa. Rasa itu bahasa Quran adalah iman. Ingat, proses kita untuk wa inna ilaihi raji'un itu gini Pak. Kita manusia ada jasad. Sak jroning jasad iku eneng roh. Sak jroning roh iku ana rasa. Sak jroning rasa iku ana cahaya. Ayo sapa sing ilmu sejati tahu? Pernah? Cahaya, sak jroning cahaya iku ana urip. Iki versi kejawen. Sangkan paraning dumadi. Versi Quran wa inna ilahi rajiun. Saklebete jasad iku ana ruh.
ruh. Saklebeti ruh iku ada imanul haq yang disebut ihsan. Saklebeti ihsan itu ada nur makrifat. Saklebeti nur makrifat itu ada Allah. Niki proses kembalinya kita pada Allah bertemu. Lewat rasa. Rasa itu nggak bisa bohong, Pak. Sampai ngombe kopi ya rasa kopi. Ngombe teh rasa teh. Gak bisa bohong. Hati sampean sebetulnya gak iso dibohongi kalau ini Allah. Sebetulnya loh nih. Tapi Allah wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Lewat nafsu diizini oleh Allah untuk menguji ruhaniyah kita, masih tetap setia pada Allah ketika kita di alam kandungan sampai akil balik. Sampai akil balik, apakah kita tetap setia pada Allah? Ruhaniyah ini? Pertanyaannya di situ. Kalau kita memang meninggal belum akil balik, aman, Pak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, dijamin surganya. Lah kita sudah meninggalkan akil balik berang tahun. Macam-macam nggih. Eneng sing 40, 50, swidak, ono sing 70. Masa-masa puluhan tahun, Pak. Kita gunakan, kita khianat pada Allah ruhaniyah dengan bentuk beriman pada selainnya. Nek jasad wis bener. Rohaniyah sing belum. Kalau rasa ini sudah jenengan pahami, munculnya la ilaha illa anta tauhide, dzikir rasa harus dibuktikan. Rasa Allah apa selain Allah? Diuji Pak kita. Sapa sing nyolong manggaku? Si A ngambil mangga, tak intip dari korden lawang, loh si A. Iman kita mesti si A karena melihat makhluknya. Melihat makhluknya. Coba kalau hati kita melihat Allahnya, bisakah si A itu memanjat sendiri tanpa digerakkan Allah di situ? Nggak bisa toh, Pak? Nggak bisa. Oleh karena nafsu itu menguji terhadap kita lewat si A, maka jatuhnya iman kita pada si A, tidak pada Allah. Ini kita selama ini, Pak. Apapun terjadi. Tapi resikonya hati kita mesti muncul nafsu namanya amaroh. Muring-muring karena nggak cocok. Ini akibatnya akhirnya bersedih terus, habis sampai panas terus isine. Padahal mangga itu sing membuahkan siapa toh, Pak? Allah sing mateng no. Kita itu biasa ngaku. Mengapa kita ngaku-ngaku? Ya bisikan nafsu tadi loh, Pak. Yang kita tidak tahu. Mengapa kita tidak tahu? Karena ilmunya tidak disampaikan, titik wis. Akhirnya kita ya seperti itu sepanjang masa. Wal asri innal insana lafi khusrin. Aku bersumpah kata Allah demi masa, banyak di antara manusia itu jatuh dalam kerugian besar. Itu tadi. Pun. Kembali kepada zikir sirul asr. Kalau rasa iman ini kita praktekkan di dalam segala aktivitas apapun, maka soyo suwe lama kelamaan syirik yang ada di dalam hati kita yang berpuluh tahun kita lakukan dilogrokno Allah. Dan inilah sebagai penghalang
hijab mata hati kita pada Allah. Nek ini logrok, maka tahu logrok ya? Merotol, hilang, maka nyatalah nyatanya Allah dalam diri panjenengan. Karena tutupe wis diilangi. Padha karo ngene, moto saya tutupi serban. Tak tutupi serban mesti gelap. Tatkala tak lepas serbane terang. Sama dengan itu. Itulah fungsinya su'aul basyirah, rasa itu. Mungkin dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. 2 syarat jenengan kali kula bisa ketemu Allah. Surat Al-Kahfi ayat 110 atau ayat yang terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, Allah, wong Islam, 2 syarat yang harus kita lakukan. Pertama, falyamal amalan shalihan. Lakukan terus zikir. Lakukan terus zikir dalam hati kita. Yang dimaksud zikir adalah sirul asrar. Merasakan keakuannya Allah dalam diri sampean yang berperan atas segala hal apapun. Menetapkan keakuan Allah dalam diri makhluk lain yang berperan. Kalau itu terus kita lakukan dengan masa yang sudah ditentukan Allah, Allah berjanji akan menemui diri jenengan. Perjanjian ini dibuka dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Al-Ankabut. Sampai jangan berkecil hati. Aku bukan turunan kiai, aku bukan turunan wali, aku bukan ada duriyah Rasul. Bisakah bertemu Allah? Walaupun jenengan iki keturunan begenggek. Tahu begenggek? 21 itu Pak. Wanita nakal bisa. Sebab di dalam Al-Quran itu tidak membahas tentang nasab dan keturunan. Enggak ada. Allah menghendaki hambanya itu hanya memakai mayyasha. Hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Itulah hamba yang mengikuti ajaran Rasulullah dengan sempurna, dijawab di dalam surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau betul-betul ingin cintamu diterima Allah dan dijadikan sebagai kekasih. Jikalau hijabmu di dalam hati disingkirkan oleh Allah, fattabi'uni, ikutono Muhammad. Kalau Kanjeng Nabi yang dawuh, ikuti aku. Ikuti yang bagaimana? Ojo syariat itu. Hakikatnya. Minimal hakikat. Bagaimana caranya? Hati terlepas dari syirik khafi. Itulah yang dimaksud zikir. Fal ya'mal amalan sholihan, lakukanlah perbuatan yang bagus. Ternyata perbuatan ahwal, kelakuan hati. Ruhaniyah bukan jasmaniyah. Nek jasmaniyah sudah ditata kita dalam hukum syariat, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Ruhaniyah yang dibahas ini. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Ketika kau beraktivitas apapun, lepaskanlah keakuanmu. Makhluk yang bisa melakukan. Kalau itu sudah jenengan lepaskan, maka muncul keakuan Allah yang ada di dalam dan di luar diri jenengan. Inilah Pak yang ku maksud, nek jenengan wis fokus ning kono, dipindah Allah nang ainul basyirah, dari rasa ke melihat atau ketemu. Ainul basyirah melihat,
atau ketemu Allah, maka detik-detik gendeng sampean. Nggih, ati sing gendeng cakap hati sampean. Bukan jasmani, rohani. Saking napa ni, saking beteri cahaya makrifat. Cahaya makrifat itu hanya diberikan terhadap mayyasya, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasya. Surat An-Nur 35. Hamba yang dikehendaki. Berarti enggak melihat nasabah. Nggih. Siapa yang hatinya ingin ketemu Allah, itulah mereka yang dikehendaki Allah. Gak harus jenengan pinter maca Quran, boten. Gak harus jenengan pinter maca kitab, ndak. Orang yang hatinya itu sadar bahwasanya selama ini kita subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Akhirnya jenengan diemplok iwak nun Nabi Yunus. Jenengan akhirnya melakukan kholwat, topo, meditasi. Ya iku kan nun. Jadi proses dzikir sirul asr ada 3. Pertama rasa, cara membuktikan cara untuk mengamalkan hati sampai diam. Hanya merasakan, mengimani apa yang muncul dan timbul dalam diri sampai itu sumbernya dari Allah. Dan Allah di dalam dan di luar jenengan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Dialah zat yang maha suci hidup yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Jenengan ini. Yang kedua, ainul basyirah. Kalau itu sudah dianggap Allah cukup, maka pertemuan akan terjadi. Pertemuan ini ditulis Allah dalam bentuk perjanjian dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di dalam hatinya, siapapun hambaku, hatinya ada keinginan bertemu aku, maka aku berjanji, Allah berjanji, Allah sendiri dalam waktu yang sudah ditentukan atas pertemuan itu. Sampai semangat. Walaupun mbah buyut kita rampok dulu itu ahli maksiat molimo, tidak menjadi penghalang kita untuk bertemu Allah. Terakhir adalah hakul basyirah. Mari habis ainul basyirah ke hakul basyirah, menyatakan. Isine menyatakan, oh tiba-tiba aku iki Allah. Bukan aku hamba lho Pak ya. Aku hambanya sudah lepas, fana, enggak ada. Akhirnya hidup itu yang berkata, aku Allah. At-Toha, surat Toha ayat 14. Innani sak temene ingsun, ana ya ingsun iku Allahu Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, oleh karenanya sembahlah aku. Wa aqimis sholah, tegakkan sholat. Lidzikri, semata-mata untuk ingat aku. Wis, iki tadi aku wis. Allah sudah dilewati, huwa dilewati, anta dilewati, tinggal ana. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari tanglet Pak Yai. Ini masalah zikir. Masalah zikir. Ini sudah dapat wejangan dari Romo ya, Pak Yai. Kalau sudah di tingkatan hizib, zikir hizib, zikir hizib. Yeah. Cara menetralkan ngoten Pak Yai. Sebenarnya kita masih berjalan mengamalkan. Terus mboten napa niku beriman kepada hizib tadi.
mau dilepaskan tapi sudah dapat wejangan, tidak bisa melawaskan gitu loh. Oke. Masalah hizib sudah mencapai hizib, Melepaskan hizib. Itu menetralkan. Oh, menetralkan. Ya. Oke. Bagaimana cara menetralkan? Sambut. Sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalik atau bahasa Islam disebut Allah, Sang Pencipta. Itu sifatnya adalah wujud. Makhluk kita sifatnya lawannya wujud, berarti adam. Tidak ada. Aslinya gitu. Adanya kita itu karena diadakan oleh yang ada. Sehingga kita merasa diri kita makhluk itu ada. Siapapun kita selama belum melepaskan sifat adanya kita, maka jangan harap akan tahu dan sampai pada sejatinya yang ada. Justru ketika kita merasa ada itu sebagai hijab, sebagai tutup atas diri kita pada yang ada. Bapak Gus, rokokan dulu, nyantai. Kalau wang suli meleke, Khalik sebagai pencipta di dalam agama Islam kita mengenal namanya Allah. Sifat wajibnya itu wujud atau ada. Sifat wajib menjadi sifat nafsiyahnya beliau. Makhluk kita, sifat wajib kita lawannya wujud, yaitu adam. Artinya tidak wujud. Oleh karena kita merasa wujud sebab diwujudkan yang wujud, maka barang siapa yang hatinya masih merasa dirinya makhluk itu wujud, sampai kapanpun tidak akan pernah nyatanya yang wujud. Akhirnya kita itu hanya diangan. Saya wujud sebagai makhluk, sebagai bukti adanya yang mewujudkan. Berarti ada sifat wujud dua. Ada yang maha wujud, ada yang diwujudkan, makhluk kecil wujud. Nek mang maha kan besar, lawannya besar, kecil. Tapi kan sifat wujud kan masih nemplek. Bapak Ibu, kita merasa meyakini diri kita wujud walaupun sebab diwujudkan yang wujud. Itulah sebagai hijab kita pada yang wujud yang sebenarnya. Kita akan ingin tahu nyatanya wujud, maka selain yang wujud harus tiada. Iki Korean, Pak. Katakan iki Allah. Umpama. Saya tutupi. Sepanjang tutup itu masih melintas dalam diri kita, sepanjang itu wujudnya Korean tidak akan pernah nyata dalam diri kita. Sampeyan tak kabari, Pak, Ibu, ning jero Korean, di dalam kublo itu ada Korean. Sampai katakanlah belum pernah melihat tuh Pak ya. Katakan gitu. Sampai itu terbagi menjadi dua. Ada yang percaya, ada yang tidak. Sing percaya itu biasanya orang yang menganggap bahwasanya saya tidak pernah bohong. Wis mesti percaya.
Sampai didhawuhi ning Al-Qur'an. Didhawuhi Kanjeng Nabi, sekarang tabi'in as-sholihin didhawuhi. Iki lho Allah. Ada yang percaya dan juga ada yang tidak. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minadh dhalalah. Manusia akan terpecah menjadi golongan dua. Sedikit golongan yang percaya, lebih banyak golongan yang tidak percaya. Oh, itu Siti Jenare. Syirik itu. Kadang-kadang bahasanya kejeron. Durung wayahe. Ya wis terserah. Yang jelas khusus bagi panjenengan yang sudah percaya tapi belum terbuka niki iman sampean, kepercayaan sampai itu dereng benar mutlak. Belum. Artinya masih bisa diobah-obah. Besok kata Rasul, umatku itu bau banyak akhir zaman, tapi bobotnya seperti buih di lautan. Oke, umat Islam tapi imannya gak berbobot. Diterak mensewu. Gak apa-apa ya. Politik-politikan goyang ke sana. Kena 50 terus ono sing 100 goyang 100. Jadi goyang-goyang. Mboten duweni ati iman yang benar. Dereng saged. Di antara ya dan tidak sampai masih 50-50 Pak. Masih ragu. Mestinya iman sampean iku wa amilus sholihah. Amanu wa amilu as-sholihah. Mestinya sampai buktekno. Ini loh pengakuan kita. Kupluk ini adalah hijab. Pengakuan kita yang ngaji. Pengakuan kita. Pengakuan ingsun aku makhluk yang ngaji. Yang beraktivitas. Ya ini. Akhirnya ruhaniah saya tidak nyata Allahnya. Inilah nafsu sebetulnya ini. Ini sebetulnya nafsu. Apa sih nafsu itu? Hurufnya kan ada 3 Pak. Nun, fa, sin. Artinya diri. Diri kan aku. Di dalam hati saya, aku mukhlason sing ngaji. Iki hijab iki. Hijab. Sampai kapanpun hatiku akan buta terhadap Allah. Aku mukhlason sing sugih. Sing duweni pangkat. Rumangsa keakuane diriku makhluk. Iki nafsu. Bukan nafsu iku sing kaya biyen lho. Oh nang lokalisasi ku nafsu. Pas salat gak nafsu, bukan iku. Siapapun kita dan apapun kehendak dalam diri kita, manakala esek diakoni makhluke, maka itulah nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Apa ana pengapura nek jenengan purun ngilangi keakuan diri di sepuro, itulah nafsu yang dirahmati nantinya begitu. Terus kula kok bimbang, khawatir kula syirik lah ngoten nggih. Pelepasan nyun sewu Pak. Memang kata Allah, saya ja'alullahu ba'da usri yusra.
Orang yang belajar sepeda pancal awalnya nggak iso Pak, jatuh loro. Nek sampean takut dengan sakitnya jatuh, wis jarno sepeda itu gak usah dibelajari. Bisa sampai tua sampai sepedaan. Cara untuk mendandani iman yang benar wajib sampai jatuh. Wis gak apa-apa, iku mang sampai iku sik ragu-ragu. Memang proses. Aku kate melepas ke aku, muncul keakuane Allah gak sirik kayak iki. Lah ngeten dah? Saged ngoten. Makanya ketika kita membaca wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, pasrah nang Allah. Salah munggo Allah karepe Allah. Aku yakin itulah proses kita. Sebelum kita mendapatkan sesuatu yang baik, mesti kita mengalami beberapa sesuatu yang tidak baik. Rapopo. Mengkilak sampai dituntun Allah piyambak. Carane sampai ben gak ragu, nggih sewu langsung naik koplok ilang ngono. Nafsu ngomong, bos iki lho onde-onde. Percaya sampean? Gak bisa. Iman kalau sudah jatuhnya di hakul basyirah, hakul iman, gak bisa digoyah. Sehingga ketika jenengan berlaku nopo mawon, la yarawna li anfusihim syai'an. Anda tidak akan pernah meyakini kalau jenengan yang melakukan. Tidak. Tapi bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Iman yang ada dalam diri jenengan, keakuannya Allah. Delok wedhus mangan rumput, jenengan gak delok wedhus. Jenengan akan bertemu sing nguasai wedhus. Akunya Allah. Tapi ojo diwastani Gusti Allah mangan. Oh gak. Ben salah paham. Yang menguasai disitulah, itulah Allah yang sampai temui. Akhirnya sampai gak berani untuk muring-muring, gak gampang sampai niku ono lamuk nyokot, gak gampang. Sampai pasti akan duweni kasih sayang sesama makhluk. Gak gampang jenengan ngerasani, gak gampang jenengan maidu, gak gampang nyalahno wong sing gak podo pilihane. Ndak. Gak gampang nyalahno wong sing beda persepsine. Gak gampang nyalahno wong sing beda madhabe. Inilah yang dimaksud, yang disebut ummatan wahidah, rukun. Indonesia kalau hati-hatinya para penduduknya tidak di situ, gak iso rukun. Mboten saged. Wong arepe kontes sae dikon debat. Ya apa debat mesti saling menjatuh. Cara bahasane wong Islam ghibah gak boleh. Ghibah gak oleh, apa maneh menjatuhkan di depan masyarakat gak boleh. Makanya saya gak setuju program debat. Nek program apa visi dan misimu cocok bos itu. Cocok. Nek debat jadi buka-buka eleke wong li. Wong mbahmu iki kok bideg ae gak ngerti aku. KPU nyun sewu gawe acara debat. Debat iku mesti gak kepingin kalah, pingin jatuhkan. Iku sifatnya debat. Nek dialog saling mengisi, cocok. Nek debat Pak, wis KPU kon merubah. Sing kritik ya MUI sing ngerti agama. Isine debat iku mesti buka wadine wong. Ngerti wadi nggih? Kesalahan kelemahan orang. Dan itu gak baik menurut pandangan Islam. Yes, terserah. Sik dilaksanakan apa gak mbek KPU. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada pelepasan penetralan hijab. Ngeten. Sampai buka langsung. Jadi nanti yang ada adalah akad.
Apapun yang terjadi baik dohir maupun batin, itulah wujudnya Allah. Wes gak ada wujud selain wujudnya Allah. Jadi perkara yang tadinya itu merasa wujud sebab diwujudkan, itu sudah fana. Nek cara bahasa thariqah, iki namanya zikir nafi isbat. Menafikan dan mengisbat, menghilangkan dan menyatakan kebenaran. Kalau bahasa tauhid, hakikat proses takhali ke tajadi. Takhali adalah proses penghilangan keakuan kita sebagai makhluk, lalu penetapan keakuan Allah yang segala-galanya. Tentunya itu proses awalnya, itu kuncinya ada di sirul asrar. Wonten melih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang mimpi, guys. Bakdo juhud sekedap dereng dangu kram. Dikira kram. Lah ketiduran, Gus, tidur. Malah ketiduran, guys. Mimpi. Mimpine niku kula ngangon kebu. Kebune niku sekawan. Teng padang rumput wiyar, mboten kenging tinggal wiyare. Lah kula ngiyup tegene pohon beringin. Lah kula nglihati sebelah kanan kok wonten sumur bening, Gus. Ajeng kula damel mandi. Lah kula melepas sarung niki kok sampai ke bawah kok jadi kulit kerbau, Gus. Nggih. Ah ngoten lho. Lepas mandi di sumur kecil itu tadi, Gus. Aku melihat tadi aku yang ngangon tuh sendirian kok jadi kok banyak binatang, ada kerbau, ada sapi, ada kambing. Nah, enggak ada yang ngangon, cuma aku sendirian. Padahal aku cuma sendirian tadinya cuma 4 ekor kerbau. Nah, itu yang pertama. Yang kedua aku mimpi lagi, Gus, itu. Mimpi lagi, Gus. Aku mendekati tukang pintu air. Tukang pintu air aku dekati, ya dibuka air itu, Gus, dibuka, dilepas. Aku masih di situ. Tukang pintunya itu kuncinya ditinggal, dia pulang. Aku mandi di situ. Ada orang banyak sekali mau cari air. Padahal air itu jernih, Gus. Tidak mau mengambil air, ada yang berapa gelintir orang itu yang mengambil. Disangka aku yang punya. Minta airnya, Pak. Ya ngambilnya bukan punya aku. Nah ini kudu pundi penyerahan pun, Gus. Ingat, di dalam diri kita ning jagati ruhaniyah itu ada sifat 2, basariyah dan basirah. Di dalam sifat basariyah itu ada kebu 2, yaitu nafsiyah dan amarah. Terus sifat yang kedua adalah sifat basirah. Itu juga ada kebudu 2, lawamah dan mutmainnah. 4 kebu ini, kebu ya, kerbau apa kebu? Sama nggih, kebu. Yang 2 yang masuk di dalam sifat basariyah itu ngajak lalai pada Allah. Selama itu tidak belum jinak. Lah mungkin kula tanglet waktu niku pun jinak dereng. Kebune. Mboten, kebune pun jinak nggih. Kebune nggih, kebune jinak niku waktu dahar kebune ditumpaki lak mboten ngamuk toh, niku jinak. 2 kebo lagi, berarti 4 nggih. Itu ngajak ning ati sampean berlaku madhep nang Allah. Bendino petang kebun niku gelut. Gelut. Iki nek durung Cina. Gelut. Lah kebu sing nomor 3 dan nomor 4 iku selalu kalah.
Mengapa kalah? Karena belum mendapatkan ma'ul hayat. Air kehidupan. Air sing jernih bahasa dohir. Air yang jernih. Ikulah bahrut tauhid. Belum dapat. Tapi ketika saat kebo itu sudah dapat. Kebo sing nomor 3 dan nomor 4 lalu Pak. Maka kebo itu bangun Pak. Gelut. Ambek kebo sing nomor 1 nomor 2. Berhubung nomor 1 nomor 2 iku mau. Wis gak patek mangan kuru. Akhirnya kalah. Lah tadi prosesnya. Sing nomor 3 4 kuru. Sing lemu gedot kebo sing nomor 1 nomor 2. Mesti kalah. Artinya kita sehari-hari selalu lalai pada Allah. Karena belum mendapatkan ma'ul hayat. Air kesucian. Belum. Tapi ketika sudah dapat, lah ini mulai. Kapan dapatnya? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya ikilah air kehidupan. Dialah Tuhan yang maha suci zat yang mengutus utusannya untuk membawa bil huda. Niki doang. Air kehidupan. Bil huda adalah petunjuk, wa dinil haq aidinu tauhid itu adalah ilmu-ilmu yang mengajarkan, mendidik terhadap kita rohani. Lah setelah itu kita dapatkan yastami'unal qaula wa yattabi'una aksan. Kita dengarkan telinga kedua lalu kita masukkan dalam hati. Ada yang mendengarkan telinga kanan keluar telinga kiri, mboten mlebet nang mana. Akhirnya air iku bablas gak mendapatkan kita. Berhubung itu sudah masuk di dalam hati kita, berarti kita telah mendapatkan air yang jernih tadi. Sehingga bahasa rumputnya hijau gitu. Padang yang tidak terbatas. Itu sebetulnya takwil. Takwilnya kebunnya itu sudah tidak lihat. Nafsu dalam diri kita nafsiyah. Nafsiyah itu pengakuan nang lho Pak. Sudah jenengan jinak kan gak mungkin amarah metu. Ketok garwani awak dewi. Istri kita masaknya telat. Membikikan kopi keliru garam. Kita unjuk, kita minum terasa asin. Berhubung nafsiyah jenengan iki sudah jinak, keakuan diri makhluk sudah tidak ada, keakuannya Allah gak mungkin jenengan marah. Enak bu, kremiku matek kabeh. Ngono akhirnya wonten lho Pak, orang suami itu muring mau disawurno raine bojone wonten nggih? Wonten. Iki namanya suami yang bludrek. Ada seperti. Lah berhubung kebune wis jinak, mongko dijak ngalor ya ngalor, dijak ngidul ya. Itu tetanda sifat rohaniyah kita ing ngersane Allah sudah penak. Ingat Kanjeng Nabi dawuh setelah perang Badar Kubra berpesan terhadap sahabat. Sahabat, nanti kita akan menghadapi jihad akbar umatku. Perang-perang ini ya jihad kecil. Umatku besok akan menghadapi perang yang besar. Ternyata merangi hawa nafsu. Karena di diri kita. Ya, setelah ini selesai jinak, maka gambarane koyok kebu sing wis gak berot-berot lagi. Kebu yang sudah tidak marah. Makanya di situ ada tampilan air yang jernih sumur gitu.
Wis itu nggih. Itu bahasa syariat Pak nggih. Sebetulnya kita itu selama belum dikatakan kembali pada Allah, sifat jiwa kita itu seperti hewan yang liar. Berhubung ini jenengan sudah mengenal Allah, maka mohon maaf kita itu laksana kebu, misalnya kulitnya apa tadi? Kulit kebu itu laksana kita sebetulnya patuh. Apa sih patuh? Ya nggak bisa apa-apa. Sehingga kita melihat apapun makhluk patung semuanya. Makanya dinisbatkan seperti hayawan. Mengapa hayawan? Jikalau munculnya itu sifat kita nafsu masih liar, berhubung iki jinak pun jinak tak? Jadi enggak membahayakan terhadap jenengan. Bon, itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah air. Itulah kalau bahasa saya, sinten yang memiliki air tadi, yang menjaga, itu Rasulullah. Bahasa syariat, itu Rasulullah. Terus, Rasulahu, kembali kepada Allah. Ai Muhammad. Rasulullah itu membawa ajaran dinul haq yang tujuannya liyukhrijunakum minadz-dzulumati ilan nur. Untuk melepaskan diri dari kegelapan menuju terang benerang. Bahasa terang benerang adalah air yang jernih. Tapi sedikit Pak sing purun. Sedikit. Yun sewu, saya itu sudah bertablek tentang dinul haq, dinul tauhid 23 tahun. 24 nih. Keluh kesah saya sendiri kan bisa untuk mensensus. Ternyata wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan itu enggak. Sing alasannya turun cukup umur, ada sing bilang kecelon, bahkan nyun sewu ada yang mengatakan dzalika dhalalah, itu sesat. Kula nggih ikhlas ridho sampak 2007 kami akan mau diusir dari kampung saya, Pak. Diusir. Saya tidak mau seperti Nabi Yunus. Dia keluar dari kampung, diusir sambil gerutu di hatinya. Ya Allah, hancurkan kaumku yang menolak. Saya enggak mau. Saya belajar untuk seperti Kanjeng Nabi. Apa? Mereka menolak itu karena proses. Enggak kusalahkan. Sebab manusia enggak ujuk-ujuk Pak, langsung harus percaya, enggak boleh. Kudu ada proses diangen-angen bener apa enggak. Lah ngoten to? Kenal gak ngerti kok gak tahu kenal, kok langsung percaya. Butuh proses. Butuh proses dulu. Maka jatuhlah tahun 2010 bulan Mei tanggal 21 hari Jumat. Detik-detik saya harus menerima hukuman 3 tahun. Berarti aku di penjara 3 tahun. Ikhlas saya, ridho. Saya anggap saja dakwahnya saya dipindah. Tadi di luar, sekarang di dalam. Gak cukup sampai di situ Pak. Ketika kami sampaikan dinul tauhid di tengah-tengah warga binaan LB Mojokerto. Ngapunten ingkang kathah. Tanya sendiri pada warga sana. Apakah tambah hatinya gelisah apa tambah tenang? Ternyata tambah tenang. Sebab apa?
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jikalau hati digunakan untuk ingat Allah, itulah hati yang akan mendapatkan ketenangan. Padahal seluruh warga binaan itu orang bermasalah. Kok gak masalah lalapo dilebokno penjara. Sumpek gak ketemu anak, gak ketemu bujak, sumpek toh Pak. Sampai dalam satu kamar saya Pak, itu satu kabupaten dengan saya beda kecamatan, bunuh diri Pak. Iya, gantung karena gak mampu menghadapi masalah. Ya, sampai segitunya. Waktu terawih saya tanya, Tris, enggak terawih? Mboten Gus, sirahku ngeluh. Ternyata alasan ning kamar ijen gandul Pak. Ambek sarung, ambek kawat. Udah. Saya satu kamar itu orang 6. Yang 5 saya ajak terawih, yang satu tadi tidak bisa alasan karena kepalanya sakit, ternyata sudah merencanakan sejak sore. Dilihat kasusnya 2 kasus. Udah. Bapak Ibu, ketika saya ketahuan menyampaikan dinut tauhid pada warga binaan, di layar Pak saya ke Madiun, tahu di layar? Bahasa LP ku layar, nek basa mriki diusir, dipindah ke Madiun. Habis subuh saya dijemput petugas, saya ngomong sama ning kamar, wis gedene 10 menit saya nggak kembali, berarti saya berangkat. Akhirnya 250 warga binaan nggak mau. Kalau Gus dipindah, semuanya harus dipindah. Ya nggak bisa lah Pak, lah kosong lah. Mojokerto itu kelas 2B. Kelas 2B berarti masih sedikit. Paling banyak itu 300-400 hunian. Kalau 1A seperti Porong, Madiun itu banyak. Sampai di situ. Akhirnya mediasi boleh Gus tetap di sini, tidak kami layar dengan catatan tidak boleh ngaji. Itu sampai di situ. Akhirnya saya enggak kehilangan akal Pak. Ngajinya ambek bersih-bersih, ngepel-ngepel, ambil ngaji. Enggak tahu. Ketika ngersik ikut sambil ngaji, nggak tahu. Nek mau nih secara vulgar ning kamar ngoten itu. Sekarang nggak, 1 persatu, 2 sampai pulang. Itulah keluh kesah saya. Dikira enak-enak langsung gini. Lah, saya belum seberapa Pak kalau di Bandung Rasulullah. Bagaimana ketika saat beliau itu di kafir Quraisy, tengah-tengah kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab merencanakan mau dibunuh. Gitu. Bagaimana ketika masuk dalam kaum Taif, beliau tidak hanya dihujat ajarannya, beliau dihantam kotoran onta sampai batu. Bahkan malaikat Jibril itu mengajukan jasanya. Muhammad, bagaimana kaum Taif yang tidak mengikuti kau mengatakan ajaranmu sesat, tak belane gunung Uhud. Bagaimana beliau jawab? Jangan Jibril, dia masih belum mengerti. Sampai di situ. Siapa tahu nanti dia sebelum meninggal sudah sadar. Bila nggak sadar barangkali anak putunya. Sampai segitu loh Pak. Makanya mengapa salah satu Rasul dan Nabi yang diizini Allah membawa syafaat untuk umat hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu. Karena beliau melihat semua karena Allah.
Allah. Kaum sing menolak itu kalau tidak digerakkan Allah ya tidak bisa. Nah disitulah. Jadi air itu adalah ma'ul hayah dinu tauhid yang berhak menjaga pada saat itu adalah waladzi arsala rasulahu ay Muhammad. Nah sekarang diteruskan tabi'ina sholihin. Kesimpulannya Pak, tolong ikuti ajaran Rasulullah ini sampai kapanpun. Lihat dalam surat Al-Hijr ayat 99. Sampai kapan Rasulullah memegang ini? Hatal yakin. Sampai setu. Berarti zikir harus dipegang sampai mati. Oke. Tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Gus, tadi sirur asror itu adalah kunci. Kalau kita merasakan dan meyakini bahwa, karena kita kan sudah keterangan dari Gus kan, Allah itu di segala lini. Allah itu meliputi segalanya. Kalau kita merasakan bahwa kita di dalam Allah, demikian apa ini kurang pas Gus. Demikian karena kita merasakan dan meyakini kita sama Allah itu tidak ada jarak. Leres napa mboten ngaten maksudnya. Nggih, sabar ya. Proses memang ada dua, Pak. Ada yang merasakan, ada yang dirasakan. Ada yang diimani, ada yang mengimani. Ini proses kita. Ini namanya muraqabah. Makrifat tingkat dasar. Fa illam taroh ya yaroka. Jikalau kau tidak merasa, tidak bisa melihat Allah, maka kau harus merasa selalu dilihat Allah. Ini muraqabah. Proses awal memang begitu. Tapi nanti yang merasakan dan yang dirasakan itu sudah tidak ada. Alias ahad, tunggal. Yang merasakan, ya yang dirasakan. Kul huwallahu ahad, inilah namanya ahad. Kalau di sini maka boleh kita di dalam Allah, tapi kita sopo. Ya kita Allah kudune. Di dalam Al-Quran Allah bersabda itu tidak hanya memakai ya mutakalim, tidak hanya memakai isim mufrad, bahkan di dalam Al-Quran itu bahasanya kami. Ada yang kami, Pak. Kami kan banyak, Pak. Tapi bukannya Allah itu banyak. Tidak hanya a'lamu, tapi na'lamu. Qad na'lamu, qad na'lama. Sungguh saya mengerti. Kami mengerti, bukan a'lam. Mungkin dibuka di dalam surah apa kemarin itu. Saya lupa itu. Terkait masalah kerasulan sifat basariyah dan basiroh. Basariyah sampai basyirin dengan mundirin. Di situ mengapa gak memakai a'lamu? Kok na'lam? Kok gak pakai saya tapi kami? Katanya Allah itu ahad, kok kami? Kami kan banyak toh Pak. Maka disinilah yang kami maksud syuhudul wahdah fil kasroh. Kau harus bisa melihat yang ahad di tengah-tengah banyak.
wa syuhudul kasroh fil wahdah, dan kau bisa melihat banyak di tengah-tengah ahad tunggal. Tambah bengi tambah saru. Jadi yang disebut ahad itu sudah tidak ada bedanya yang merasa dan yang dirasa, yang iman dan yang diimani, gak ada bedanya. Diem Pak wis ana mriku. Ngene iki sing disebut innani anallah. Ngene iki. Nek cara bahasane Siti Jenar gak ono. Sing ono iku Allah. Hati-hati. Kalau kita mengacu versi Quran, akunya makhluk ini sudah tiada, Pak. Yang berbicara, yang dawuh itu bukan Siti Jenar, bukan Al-Khalat, bukan makhluk, tapi Allah sendiri. Ngoten lho. Berhubung kita manusia yang lain melihatnya makhluk, maka akan mesti menuduh Siti Jenar atau Khalat ngaku-ngaku menjadi Allah. Nah, iki ketidakfahaman samiin pendengar akhirnya jadi fitnah, Pak. Ben gak dadi fitnah tak gablakno. Sing ngucap iku iki lho dulu. Oke. Cetok ya. Wujude iki dinyatakno lewat nurullah, nurnya. Mana nurnya Allah? Dunia seisinya. Tapi bukan berarti wujudin dunia seisinya wujudnya Allah. Wis ngeten. Aku Allah ben dikenal ambek makhlukku, hambaku. Tak dohirne awakku. Jadi dikenal. Satu, segala walillahil masyriqu wal maghrib. Segala apa? Jagat etan sampai jagat timur sampai jagat barat, makhluk itu yang menggerakkan aku. Oke, ini secara halus saya mengurai ben gak salah faham. Berarti ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Kita kalau melihat yang digerakkan, mesti nggak akan tahu siapa yang menggerakkan. Tapi kalau kita melihat yang menggerakkan, kita tidak akan pernah tahu bahwasannya sing bergerak itu makhluk, karena makhluknya sudah tidak ada. Satu, dua, biar saya dikenal, tak wujudkan diriku lewat nurku yang disebut nurullah. Nyatane nurku, nyatane wujudku yaiku nurullah. Mana nurullah? Dunia dan seisinya. Tapi bukan berarti nurullah iku wujudku. Gak bingung Mbak. Tak ulangi nanti. Aku iki disebut Allah ya. Tak nyatakne wujudku supaya hambaku kenal padaku. Lewat apa? Nurullah. Wujudku tak nyatakno yang disebut nurullah. Setrum. Tahu setrum nggih? Listriknya. Ngomong, wujudku iki tak nyatakne rek, lupa cahaya iki. Wis. Tak nisbatno teng mriku ben akal sampean iku gampang nyatok. Ketika lampu iku nyala, bukan berarti cahaya iku wujudku. Ya apa gini iki, Pak? Jadi wujudku duduk cahaya iku. Berarti dunia saisine itu duduk wujudku. Kepingin roh wujudku jari setruk demaan aku. Sampai wajib demok akhirnya ya napa sampean?
mau hilang. Putus hubungan ambil urusan dunia. Ya niki sing kalau maksud gendeng, Pak. Tapi nyaman, Pak. Oh enak, wong kesetrum yo. Tapi gak suwe-suwe lho ya. Anak kesetrum wis sak jam. Budal, Pak, gitu ya. Diluk mawon lah. Utawa gini, sampean calling-callingan sama teman. Tolong kabel iki tak jempol. Aku kepingin kaya apa sih? Bener tak? Iki ono setrume. Wujude setrum ya apa sih? Engko nek mbuh berapa detik sekakele kengen mateni. Ngoten lho. Kadang-kadang kita kesetrum dengan sendirinya terus lepas sendiri Pak nggih. Kadang nggak ngoten nggih. Piye rasane sampean? Enak. Makanya jenengan nek pingin sing diloro setruk-setruk iki lho ya. Keple setrumen. Tapi yo jangan nemen-nemen. Cari orang yang biasanya bisa untuk terapi lewat listrik. Ojo langsung jempok listrik, bahaya niki. Sampean gak rukurane. Ditemok mesti kerenyeng-kerenyeng, Pak. Lah itu untuk membenahi jaringan-jaringan. Peredaran darah kita yang tidak lancar tadi atau terputus. Terapinya lewat itu lebih baik daripada ninggalkan makan makanan sih gak oleh. Wong sate enak kok gak oleh. Bon. Jadi lah terus menungso pada umumnya kalau sudah mendapatkan terang benderang niki mesti nuduh padange sebab dari cahaya yang ada di lam. Lah ngoten to. Jarang ingat setrum jarang. Baru nek PLN materi jeret peteng. Oh ya listrike mati. Baru sadar. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Sungguh sengsaralah bagi orang-orang saat di dunia tidak mau bertemu Allah alias mendustakan. Tapi sampai kapan? Dia akan sadar jikalau kematian, detik-detik kematian kasep. Ruhaniyah ini wis kasep. Sadar kalau matahari sudah terbit dari barat, pintu tobat sudah tertutup. Percuma. Jari Gusti Allah. Roh iki ingin kembali, Pak. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk bertobat. Dijawab Allah dengan bahasa ringkas cekak, kasep. Tahu kasep nih? Sudah terlambat. Sudah banyak rasul-rasul yang ku perintahkan untuk menyampaikan hal ini, tapi kamu saja yang tidak mau percaya. Itu baru detik kematian datang aja, baru sadar, Pak. Sudah, nggak ada waktu, Pak. Ya udah, nasib ditanggung masing. Iku mah tanggung penumpang. Allah sama. Jenengan ini kalau sudah melepaskan keakuan diri, makhluk semuanya nggak ada, baru sadar. Oh iya, ikilah nyatanya aku Allah. Jadi nggak salah, Pak, dengan catatan itu sudah diahad. Ngerti ya? Ada lagi? Mereka, monggo. Oh, niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedhik sing kula aturke, Pak. Niki kula babagan masalah salat. Kemungkinan usule kula mengke kanggo ngakeh cocok. Niki kula, Pak. Saking manah kawula masalah babagan salat. Saumpamane mumpun kedarung menyatu, Pak. Tak ngibaratno aku ape mangan salat dhisik engko lagi mangan. Begitu menika kula salat, Pak. Maos takbir ngatos saengga tumuk minah.
Nah itu begitu takbir nggih emot datang Allah sakwa penuh kasih sayang rumangsa wedi patuh datang Allah. Tapi ambil cerita begitu mau surat-suratan tapi tumuk mina. Mana kula kok mboten saged kok gluyur, Pak. Waduh malah gabahe garing malah ana gudhug dadel-dadel. Posisi kula niki nembe salat, Pak. Mungkin tiang kadang mesti ngoten, Pak. Gluyure manah niki lho, Pak. Lah mila napa ta, Pak? Tamangkane nek ora salat melang-melang, susah payah pun kedarung menyatu. Begitu ambil salat tumuk mina, manah kegliur nafsu kegliur sing mboten-mboten, Pak. Mengkatan Pak, gede nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mengingatkan saya ceritanya Mbah Khalil, Syekh Khalil Bangkalan ketika mondok datang satu pondok mantun salat waktu asar iku gurune ngimami. Syekh Khalil niku ngguyu mekakak-mekakak melihat kiainya ngimami. Lah santri-santri yang lain wedi, Pak. Kak ngono Khalil iki apa ngono? Salat ambek Mbah Yai kok ngguyu mekakak. Beliaunya itu kasafnya itu dibuka oleh Allah. Syekh Khalil Bangkalan iki lho, Mbah Khalil Bangkalan. Termasuk iku gurune Mbah Syarif Pasuruan. Mbah Syarif Pasuruan punya putra termasuk Mbah Fakih. Ya. Mbah Fakih punya putra sak mangken iku Gus Sahur kalau nggak salah. Akhirnya bersalam sing jenenge Syekh Khalil iku digandengi ngoten apa itu? Digeret ambek Mbah Yai teng dalem. Ditakoki. Khalil, lapo awakmu salat tak imami kok guyu-guyu? Jawabe ngenten, Pak. Mbah Nyai mau sebelum Mbah Yai ngimami niku nggawe ambeng. Tahu ambeng nggih? Tumpeng. Engkung. Jadi panggang ayam. Belum makan waktu sholat ndasi sama ndak apa sirai niki ketok tumpengi. Jadi Syekh Khalil wau melihat di atas kepala Mbah Yai wonten tumpeng ini kungguyu mekakak. Terus jawab Mbah, iya Lil, aku mang sholat ngimami iku eling Bapak Ibu, kita memang seperti itu. Itu adalah proses kita menunjukkan bahwasanya makom kita itu belum di makrifat. Makom kita itu di bawah muraqabah. Makom itu ada 3, Pak. Ada makom muhadharah. Ada makom muka syafah. Ada makom musyahadah. Makom muhadharah niku makom kasunyatan niku lho. Dohir. Alam kasar. Niki dihuni makhluk kasar. Kados jenengan kali kula.
Terus makom mukasyafah itu makom gaibnya makhluk dihuni. Yun sewu. Di situ ada alam malakut jabarut labut. Ono malaikat, iblis, jin, terus alam surga, alam neraka, alam barzah, lauhil mahfud, alamul arwah sing sampun sedo-sedo. Ini semuanya masih makhluk. Orang biasa khalwat, dzikir sirul asrar di khalwat secara khusus dalu malam, biasanya itu nanti akan diperlihatkan Allah, ditemukan Allah oleh makhluk-makhluk di dalam alam mukasyafah. Nah, ini perjalanan. Kadang ya dilewatkan situ, kadang tidak. Di dalamnya itu penuh dengan karomah, Pak. Jenengan pengin sak jangkah nang Mekah ning gunung ono. Engko muncul khodam karomah. Tapi nek khodame muring-muring durung tutuk Mekah dirutuhno nang Laut Merah sampean. Dibom anu sama sian itu Houthi dikira kapal gede. Ngeten iki pun nanti kula alami. Dan itu ternyata Pak ketipu. Di dalamnya penuh karomah. Jenengan iki dijoki tulung tetulung tiang. Tetulung tiang. Sampan punya keahlian karomah, wong loro didemok waras. Bahaya iki ya. Kalau jenengan belum mengenal alam musyahadah lewat kunci sirul asrar, bahaya. Arti bahaya sebagai penghalang. Hatimu tidak akan pernah sampai di makom musyahadah bertemu Allah. Gak bisa. Boten saged. Ahli jenengan bisa baca Quran padahal. Sing dibaca-baca Quran. Tapi kok ya di situ masih dikatakan belum benar bagaimana? Ini proses, Pak. Kadang-kadang kita proses menjadi orang jaduk. Tahu jaduk ya? Orang sakti. Disik sebabnya ngelakoni ilmu kanura. Zaman disik nom-nom biasa ngoten niku nggih ya. Sawan nang niku. Iki bahaya. Jikalau Anda belum mengenal Allah. Letak bahayanya akan menghalangi perjalanan ruhaniyah kita pada Allah. Tapi jikalau jenengan sudah memegang dan mencari musyahadah, maka bahaya ini akan menjadi tidak bahaya. Pistol iku bahaya kanggo perampok. Bahaya. Tapi kalau yang memegang itu orang benar, ayo bahaya mboten? Tidak. Sama dengan hal itulah, Pak. Bun. Kita masuk pada makom musyahadah ini, makom yang kita tunggu-tunggu. Makom musyahadah adalah makom persaksian yang benar. Dikatakan yang menyaksikan tahu siapa yang disaksikan. Ketika dikatakan tahu siapa yang disaksikan alias bertemu, itu bukan perkaranya ada dua. Makhluk dengan Allah bukan. Sudah fana. Ingat, apa mungkin kita makhluk aslinya tidak ada bisa melihat yang ada? Yang bisa melihat yang ada adalah yang berarti yang melihat Allah itu Allah sendiri.
Itulah sanepan ketika jenengan meditasi melihat diri Anda sendiri. Iku sanepan. Jenengan kholwat, meditasi, uzlah, kok yo ketemu awake dhewe, gitu? Iku sanepan, artinya sing nyawang Allah iku Allah sendiri. Ngoten lho niku mengke. Itulah makrifat. Mengapa kita itu kok ya sholat itu kadang Fatihah bisa anteng. Terus waktu rukuk mabur kabeh. Nyun sewu. Di dalam musyahadah Pak niku ada golongan 3. Musyahadah niki. Alam musyahadah adalah alam bertemunya atau makrifat pada Allah, itu ada 3 golongan kekasih Allah. 1, musyahadatul fana. 2, musyahadatul kamil. 3, musyahadatul baqo. 1 dan 2 dimasukkan makom mahfud. Yang baqo adalah makom maksum. Bon, kita bahas makom 2 ini. Musyahadatul fana 24 jam. Akeh laline timbang iling. Pertanyaannya, ketika dia lalai, apakah salah? Boten. Sebab jenengan sadar sing nglalekno ya sapa, sing ngelingno ya berarti kembali pada Allah. Laksana sampean iku lali. Waktu Ramadan jam 9 siang perut lapar melihat ikan sate 10 sunduk, lali kalau kita puasa dihabiskan, batal enggak? Halo, hukum fikih mengatakan tidak batal karena kita lali kalau kita itu puasa. Lali loh Pak. Beda mbek ngelali. 10 sunduk tinggal 1 sunduk, ingat eman ya dihabiskan. Beda. Walau bilukmatin, walaupun tinggal 1 poluk, kita ingat kalau kita puasa, kita makan aja, batal. Fikih. Wala baghin wala amtin innallaha ghafurur rahim. Jenengan lali asine gak kepingine eling terus. Tapi berhubung kita memang statusnya diletakkan Allah di makom musyahadatul fana, mau tidak mau harus banyak lalainya. Tapi orang ini terus berupaya mendawamkan atau memegang teguh kunci tali Allah, yaitu adzikru bisiril asror. Tetap dikecuali. Nanti Allah akan memindahkan sendiri jenengan di makom musyahadatul kamil. Kebalikannya Pak niki. 24 jam jenengan iki lalainya hanya sedikit. Lebih besar didominasi ingat atau ketemu Allah. Seiring berjalannya terus sampai fastaqomu ngasah gejoki dzikir mau, maka Allah memasukkan makom musyahadatul baqa atau maksum, tidur dan terjaganya tidak bisa 1 detik pun putus dengan Allah. Orang lain tidak akan bisa mengerti, karena itu perilaku ruhani. Walaupun jenengan iki ngadepi bala musibah, in asobat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bali terus atina Gusti Allah. Jadi pun boten napa-napa Pak.
Sing penting sirul asrar jenengan fungsikan. Ngaten nggih? Sak mampune biqadril imkan. Menawi wonten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kan kadosi ibarat niki mangke baiat nggih Gus nggih. Nggih. Kita batasi mawon nggih kangge pertanyaan nggih. Monggo. Terakhir mawon kula ingkang bahas af'alipun Allah sedanten kan niku lampahipun Allah. Lah menawi enten tiyang ingkang rodok celampar lah, apakah itu akan dibiarkan? Oh iki lakune Allah. Niku ingkang sepindah, ingkang kaping kalih masalah ruh Gus. Ruh niku kan enten ingkang ruh Allah, ruh Muhammad kali nur insan ngaten nggih. Lah niku ingkang badhe wangsul wonten ing nggene Gusti niku ingkang pundi ngoten Gus? Ingkang pundi? Nggih. Lah ingkang boten wangsul ingkang pundi? Mekaten saking kula, mungkin niki pertanyaan ingkang terakhir nggih. Bibar niku menika kangge nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bagi hati yang sudah didudukkan Allah di dalam musyahadah, itu selalu menunggu warid. Warid itu perintah. Apakah diperintahkan untuk mengingatkan atau tidak? Istilah bahasa sound system, mohon maaf, itu bukan suaranya corong, tapi suaranya sing ngomong. Nek sing ngomong gak ngomong, sound system ya ora muni. Nek Allah tidak ndawuhi lewat wariti dalam hati jenengan, gak mungkin akan amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti melihat dan menunggu dawuh saking Allah. Sebab mohon maaf, segala hal sesuatu yang diterjadikan Allah itu mesti ada maksud Allah. Sekalipun itu perkara yang tidak mengenakkan alias qadhi. Jadi menunggu Pak, menunggu warid dari Allah. Mboten harus dibiarkan itu ya Allah. Jadi ada bisikan dalam hati jenengan. Apakah diperintahkan untuk mencegah atau hanya sebatas mengingatkan atau diam? Itu mesti ada Pak. Pun satu. Yang kembali itu roh yang mana? Sebab banyak nama-nama roh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ringkese, sebelum dikatakan ruh itu dikatakan jiwa. Jiwa adalah nafsu. Miturut ayat ini, mana jiwa yang disebut mutmainnah? Bahasa kita nafsul mutmainnah. Irji'i itu adalah fi'il amar, kata perintah. Mengapa Allah memerintahkan? Karena ruh itu dalam keadaan tersesat. Ruh dalam keadaan menjadi budaknya hawa nafsu. Irji'i baliyo siro ila rabbiki maring pangeran ira. Selama belum kembali si ruh ini, maka masih disebut jiwa. Kalau pertanyaan jiwa yang bagaimana yang kembali? Mutmainnah. Artinya mutmainnah nanti disebut ruh, manakala ini sudah radiyatam mardiyah. Ridho dan diridhoi, tidak karena apa-apa. Artinya apa Pak? Kalau dalam diri jenengan itu semata-mata karena Allah, itulah ruh yang kembali. Jiwa yang mutmainnah. Terakhir ditutup fadkhuli fi ibadi wadkhuli
dimasukkanlah golongan yang dapat rahmat dari Allah. Bahasa syariat disebut jannah. Bapak Ibu hadirin, iki live sekalian apa BAT? Terserah gitu. Ibu, sebelum BAT saya kasih tahu dulu, BAT itu tidak boleh dipaksa. Ya, nggak boleh. Niku tergantung mana sampean. Apa sih pengertian beat secara hakikat ini? Menyambungkan talinya ruh datang Allah yang terputus oleh nafsu, akhirnya kita sering lalai pada Allah, bahkan tidak ingat sama sekali. Itulah fungsi daripada beat. Kalau beat secara thariqah talqin, janji Pak. Nek sampai keluar dari thariqah itu, sampai mesti diancam murtad. Nah gitu toh. Mohon maaf, saya bukan beat secara thariqah tapi hakikat. Karena jenengan sudah tak anggap sudah mlebu thariqah sing muttasil. Sambungnya langsung nang Allah. Buktinya sholat. Itu thariqah. Aku nggak bicara thariqah mutabarah loh ya. Aktivitas jenengan. Di situ ada Allah. Sambungannya pun diben langsung pada Allah. Tidak ngeribon-ngeribon. Ini nanti. Berarti baiat secara hakikat adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah. Lah siapa yang menyambung? Nah ini perlu diketahui. Makhluk jenenge makhluk iku mau patung kok sok nyambung gitu. Siapa sebenarnya yang menyambungkan talinya ruh pada Allah? Dijawab Allah sendiri. Sehingga nanti jenengan ketika membaca asyhadu, iki saya bersaksi, saya melihat ruh sampean, bukan jasmani. Lewat apa? Mana talinya ruh? Zikir. Zikir bisa sambung pada Allah lewat zikir mana? Rasa. Rasa itu iman. Iman pada siapa? Illallah. Kan sebelumnya ada la ilaha lagi nih dah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah inilah yang ku maksud sing iki mangruh, iki adalah Allah atau hidup. Mana hidup? Ya antara saya dengan jenengan iki lho, Pak. Ini sing menyambungkan. Bukan saya. Berarti yang membaiat adalah Allah. Tugas saya cuman bertajalli. Tugas jenengan harus meyakini kalau yang menyambung itu adalah Allah. Nek ati sampan itu ada rasa seperti itu, berarti ini tersambung. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Siapa Muhammad itu? Secara syariat adalah Ibnu Abdillah. Zaman kenabian dulu, Pak. Bagaimana jenengan bisa bersaksi tahu melihat Rasulullah Muhammad itu? Wong kita zamannya bukan mengikuti zaman kenabi. Buka di dalam surah Al-Kahfi 110 tadi. Innama ana basyarum mislukum Muhammad, katakan apa yang dikatakan terhadap umat. Sesungguhnya saya itu sama dengan jenengan, sama basyariahnya, makhluk manusia. Berarti Muhammad yang dimaksud secara hakikat bukan syariat loh ya. Jenengan. Jenengan semuanya ini iku Rasulullah. Bisanya beat, bisanya sholat, bisanya beraktivitas apapun,
Sebab diperintah Allah, digerakkan Allah, si Muhammad ora iso gerak sendiri. Hati sampean kudu logo di situ. Makanya disebut syahadata ini ada di sini. Yes. Sebelum baiat saya jelaskan seperti ini, bukan jenengan dijanji tapi disambungkan. Nah, bagi jenengan sing sampun di sambungke terus sampean jogo sambungane, engko lak sampean ngene. Sampeyan pikir dhisik sampean nengen ati sampean kok suwe-suwe gak seneng bojo sampean. Nggih. Ati sampean jatuhnya cinta itu pada Allah. Allah di dalam garwa jenengan, Allah di dalam anak jenengan, Allah di dalam dunya brono sing dititipno jenengan. Sampeyan pikir sih nek oke monggo, nek monggo sampeyan siapno setiap yang ikut baiat sampai membawa air putih 1 gelas. Nggih, sak monten titik masih sak ceglokan rapopo. Sing kersa lho ya, sing kersa. Dalam terserah wudu monggo ora ki boten napa-napa. Boten. Nggih, radio. Sampun sedaya tasik wonten sing teng geding tasik nggih. Nggih, ditenggo mawon yen. Sampun Bapak. Tasik wonten sing wudu. Ndak Bapak. Sampun. Monggo kita wasilah rumiyin nggih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Sayyulillahi lana wa lahumul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum lahumul Fatihah.
wa ila abaina wa ummahatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis, ij'alhum min ahli syuhudika wa ma'rifatika qabla mautihim. Lahumul Fatihah. Panjenengan terokaken kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, saya beriman, saya menyembah, saya melihat sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud adanya diri saya sebagai makhluk dan seluruh alam yang menjadi perintahnya Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya padamu ya Allah. Saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun sampean unjuk tuyo sampean masing-masing. Ada 3 hal setelah Allah sambung talinya ruh yang disebut zikir. Yang 3 hal itu adalah membersihkan kotoran-kotoran ruhaniyah kita yang disebut syirik khafi, yang berawal dari kesenangan dunia akhirnya menjadi hijabnya hati. Dalam rangka kalau itu sudah dibersihkan Allah, terjadilah satu pertemuan. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jikalau kebenaran itu sudah didatangkan, maka saat itu juga hancurlah kebatilan. Jikalau cahaya itu didatangkan, maka saat itu juga kegelapan akan hilang. Apa 3 hal itu? Pertama, kita dikasih Allah waktu 24 jam 1 hari 1 malam. Dan kita tidak tahu sisa umur kita tinggal berapa. Saya hanya berdoa memohon pada Allah,
khususnya terhadap jenengan. Semoga Allah memang betul-betul menyelesaikan janjinya terhadap jenengan atas pertemuan itu sebelum datangnya kematian. Aku yakin Allah janjinya tidak pernah diingkari. Makanya walaupun seperti itu, saya tetap bahasa manusia memohon pada Allah supaya lekas jenengan itu akan ditemui Allah dalam situasi apapun. 3 hal. Pertama, 24 jam gunakan hati sampean, sibukkan hati sampean, asah terus zikir dalam hati sampean. Itulah yang kumaksud zikir sirul asor. Baik jasmaniah sampean sibuk di tengah-tengah ngurusi urusan dunia, maupun jasmaniah sampean ikut sudah gak sibuk dengan urusan dunia, hati jenengan dengan sekuat dan semampu yang ada pada diri jenengan, pakodis lam sakabil orwatin wuthqa lam fisol malaha, pegang teguh tali Allah. Itulah zikir sirul asrar. Cukup jenengan iki hanya merasakan prosesnya, mengimankan bahwasanya apa yang muncul dan timbul baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita makhluk, hati kita harus merasakan, mengimankan yang berperan hanyalah Allah. Allah yang kami maksud adalah bukan nama, bukan sifat. Itulah yang kami maksud Tuhan, laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kita serupakan dengan sesuatu apapun. Oh, itu. Yang kedua, hal yang kedua, jasmani kita Pak, mulai akil balik, mesti siapapun kita pasti akan pernah berbuat maksiat. Pasti. Entah maksiat sekecil dan sebesar apapun pernah. Jangan dianggap semuanya itu sudah diampuni Allah. Jangan. Sebab syarat diampuni segala hal perbuatan maksiat jasmani maupun rohani, syaratnya harus bertemu terhadap Allah. Syarat. Kita minta ampun pada seseorang, wajib bertemu seseorang. Kita salah nang Allah, wajib bertemu Allah. Bila mana dosa-dosa itu ingin diampuni. Oleh sebab itu, untuk ngelebur kesalahan jasmani kita dulu, lakukan 3 hal. Pertama, jenengan kalih kula niki punya weton Pak, nggih. Tahu weton nggih? Hari kelahiran. Jenengan tolong riyadhah, berpuasalah di hari weton jenengan dengan niat karena Allah, untuk bersuci diri. Hanya itu. Sama dengan puasa Ramadan, cuman saja jenengan iki waktu buka dan sahur dan di dalam 1 hari 1 malam itu tinggalkanlah makanan yang bersifatkan hewani. Hanya waktu weton aja. Mengapa harus ditinggalkan? Sebab hewani itu ada kaitannya dengan nafsu dalam diri kita. Biar mudah jenengan menjinakkan nafsu. 1. Nah, jikalau enggak tahu weton saya bagaimana? Orang tua saya dulu tidak mengandani kita, memberitahu kita.
Jikalau jenengan tahu kelahiran, surat kelahiran jenengan bisa dilihat di Google. Tanggal semene ketemu beton apa? Nanti mesti dijawab. Wong dulu itu guru saya nulisnya ngawur. Ya sudah, kalau begitu mantapnya hati sampean ada di mana? Itu aja. Minimal sak selapan satu hari aja puasanya. Ini pertama. Kedua, mulai detik ini sampai kapanpun jagalah makanan dan minuman yang bersifatkan haram jangan masuk di dalam diri kita. Bisa mampu nih, lebih baik kita lapar daripada makan barang haram. Udah, prinsip udah. Yang ketiga, jikalau jenengan mampu, jagalah hadas kecil dan besar. Jikalau mampu. Jikalau tidak, ya sama. Pun itu yang kedua, perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, sinkronkanlah hukum jasmani dan rohani. Hukum jasmani kita diatur di dalam hukum agama masing-masing. Artinya, jikalau jenengan ikining Islam syariat ada hukum dua, larangan dan perintah, mana larangan tinggalkan, mana perintah jalankan. Tapi ketika berlakunya hukum dua itu, hatimu jangan muncul akunya hamba atau makhluk yang bisa melakukan. Siapa? Allah di dalam diri jenengan. Paham ya? Ini lakukanlah 40 hari 40 malam mulai 1 sampai 3 tadi. Yang menjadi warning, peringatan yang wajib ku sampaikan adalah ketika jenengan berzikir 24 jam di tengah malam, hati-hati. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan, surat Al-Insan 26. Kalau malam hari sampai berzikir sirul asrar, saya kasih tahu, awas. Biasanya itu Allah mengetokkan, memperlihatkan sampai jangan takut. Jenengan melihat diri Anda sendiri keluar. Jangan berpikir nanti kalau aku nggak kembali lah mati. Anakku masih kecil. Jangan pernah takut. Walaupun Anda mau ditipu oleh iblis atau jin seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan pernah takut. Anda tidak akan pernah takut apa yang Anda hadapi, baik dimasukkan neraka atau alam barzah penyiksaan. Hanya satu, fungsikan sirul asrar. Sebab fungsinya sirul asrar di tahapan pertama syu'aul basyirah rasa, jenengan akan meyakini yang memperjalankan jenengan juga Allah, yang memperjalankan makhluk yang dikelihatkan jenengan juga. Kalau itu pun mentok, akhirnya sirnalah alam-alam yang jenengan lihat tadi. Barulah masuk dalam alam musyahadah, alam pertemuan terhadap Allah. Jenengan masuk dalam satu alam yang terang benderang, tidak ada siapa-siapa. Tidak panas dan tidak ada batasnya. Yang ada hanya Anda sendiri. Anda siapa? Bukan Anda keakuan diri makhluk, tapi Anda keakuan. Inilah detik-detik jenengan. Ini saya katakan gede. Ora apa-apa. Tapi siapapun kalau sudah masuk di situ, nggak akan pernah ingin keluar lagi. Katanya nikmatnya
jadi kemanten baru. Nikmatnya jadi presiden. Nikmatnya punya harta benda berlimpah. Kalau sudah di situ, buak pok. Tahu buak pok? Tidak bisa ditukar dengan itu. Dibandingkan. Makanya siapapun Anda mungkin jenengan masuk di situ, Anda tidak akan mau pernah kembali. Tapi ingat, kalau tugas sampai masih ada, ku anfusakum wa ahlikum naro, pasti akan dikembalikan lagi. Di alam normal rohaniatmu. Ngoten lho, paham nggih? Jangan khawatir. Nek pancen gak balik, wis wayahe ya dipendem. Justru iku nanti jenengan mintanya di situ. Estu. Tapi Allah berbicara lain, kalau masih tugas sampean masih ada, umur sampean sudah belum waktunya, pasti dikembalikan normal lagi. Pokoknya jangan takut, saya juga enggak nakut-nakuti. Saya cuman kasih tahu supaya jenengan punya persiapan gitu loh. Paham ya? Sebab tidak sedikit mereka ketika khalwat keluar dirinya meninggalkan jasmani bisa melihat jasmania. Dia nggak mau kembali lagi. Eman. Apakah mesti harus begitu? Tidak. Bisa ada kalanya sampai tidak melewati alam mukasyafah. Diperlihatkan Allah. Tandanya bagaimana jenengan. Waktunya kapan? Terserah Allah. Bisa waktu jenengan keadaan sholat. Bisa jenengan waktu dalam keadaan kerja ketemu Allah. Tandanya ya Allah. La yarawna li anfusihim syai'an. Pertama. Jenengan wis gak duweni iman kalau jenengan sing melakoni. Gak rumangsa jenengan sing nglakoni. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Justru dalam diri jenengan sing nglakoni akunya Allah dalam diri jenengan. Yang ketiga, tatmainnul qulub, mesti hati sampai iku ayem tentrem jenjem. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Itulah yang disebut kekasih Allah. Jelas Pak Buge? Pun tolong iki sampai lakoni sampai 40 hari 40 malam. Setelah 40 hari 40 malam udah sampai lakoni sampai setrum. Urusan pertemuan Allah sendiri yang berhak. Entah pertemuannya kapan. Cuman tandanya tadi sudah saya sebutkan. Terakhir pesan saya, jenengan dapatnya kunci kemusyahadah bertemu Allah kan gampang malam hari ini. Boten sesulit dulu, lah ngoten nggih. Tolong aku berpesan. Bila mana ada saudara kita bertanya, jelaskan. Jangan dipek dewe, dimiliki dewe, disimpan, dilebokno kesak, dijahit kesaki. Jangan seperti dulu Pak. Dulu memang mengatakan iki intan mutiara, saya masukkan terhadap kotak, kotak tak kunci, tak masukkan lemari, lemari tak kunci, omahe tak kunci. Iki jenenge wong mleki. Belum banyak saudara kita yang pingin untuk hatinya bisa sholat khusyuk. Kasih tahu jikalau bertanya. Jikalau nggak bertanya, cukup minimal orang dekat jenengan wa ahlikum, anak dan istri atau suami. Wajib sampai ngandani. Kewajiban sampean tutuhke memberitahu bagaimana cara untuk bertemu Allah. Al-Fatihah.